Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah metode penulisan ilmiah dengan dosen pembimbing Haji Muhammad Zahidin SSI MSI yang beranggotakan Muhammad Nur Karim, Uni, dan dengan saya sendiri Harliana Zain akan mempresentasikan PKM kami yang berjudul Efektivitas Serbuk Biji Pepaya sebagai alternatif obat non-kimia. Baik, langsung saja bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang, kemudian yang kedua, rumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, dan manfaat penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari PKM kami ini, bahwasannya biji pepaya itu mengandung seperti golongan fenol, alkaloid, dan saponin. Biji pepaya juga mempunyai aktivitas farmakologi, daya antiseptik terhadap bakteri penyebab diare yang paling banyak, yaitu Escherichia coli. Penyakit diare menjadi salah satu masalah bagi kesehatan yang menyebabkan kematian dan kesakitan, terutama terjadi pada anak balita. Penyebab masih adanya penyakit diare ini biasanya jarangnya mencuci tangan. Ada hubungan erat antara mencuci tangan dengan makan, karena tangan merupakan salah satu media masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Banyak upaya pengobatan diare yang dilakukan masyarakat. Yang paling besarnya itu mereka selalu menggunakan obat-obat kimia. Padahal mereka tidak tahu bahwasannya obat-obatan kimia itu mengandung efek samping. Jadi pengobatan tersebut dapat menimbulkan mual, muntah-muntah, ruam pada kulit, atau nyeri abdomen. Adanya efek samping yang ditimbulkan menyebabkan masyarakat lebih memilih menanam obat sebagai alternatif pengobatan, seperti pepaya. Mereka menanam pepaya untuk bijinya itu dijadikan serbuk, lalu mengolahnya menjadi obat alternatif yang non-kimia. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Uni. Saya persilakan. Rumusan masalah, bagaimana efektivitas biji buah pepaya sebagai alternatif obat diare non-kimia. Tujuannya yaitu untuk menganalisis efektivitas biji buah pepaya sebagai alternatif obat diare non-kimia. Luaran yang diharapkan dalam penelitian publikasi jurnal nasional ber-ISN dan buku cetak ber-ISBN. Adapun manfaat kegiatan yang pertama yaitu sebagai alternatif pengobatan diare non-kimia, dan yang kedua memberikan informasi tentang kandungan-kandungan yang ada dalam biji pepaya yang luar biasa. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pepaya atau gandul merupakan salah satu tanaman buah tropis asal Meksiko Selatan. Tanaman ini dapat tumbuh di mana saja sampai ketinggian 1000 meter dpl. Namun jika di dataran rendah, buah yang dihasilkan kurang optimal. Yang kedua yaitu biji pepaya. Biji pepaya memiliki kemampuan antibakteri dan ampuh melawan beberapa spesies bakteri. Biji pepaya juga mempunyai aktivitas farmakologi, daya antiseptik terhadap bakteri penyebab diare. Dan yang ketiga adalah diare. Diare merupakan salah satu penyakit menular yang angka kesakitan dan kematiannya relatif tinggi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri dari pendekatan ilmiah, desain penelitian, alat dan bahan, prosedur pengujian laboratorium, pengamatan,
dan variabel penelitian. Pendekatan ilmiah merupakan metode ilmiah dengan cara sistematik untuk menyusun ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian rancangan acak kelompok atau bisa disebut juga RAK. Kemudian yang kedua, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimentali dengan rancangan acak kelompok. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama, biakan murni bakteri E. coli dalam media natrian cair yang berumur 24 jam atau 1 hari. Kemudian yang kedua, media lempeng nutrien agar atau Na steril. Dan yang ketiga, berbagai zat antiseptik seperti betadin, sabun, iodium, dan wipol. Kemudian yang keempat, paper dish. Yang kelima, cotton bud. Kemudian yang keempat, pengamatan. Di sini kami mengamati dan membandingkan lebar zona hambat untuk masing-masing antiseptik yang digunakan dalam praktikum. Yang kelima, prosedur pengujian laboratorium. Di sini terdiri dari 8 poin. Yang pertama, sediakan 2 media Na steril dan masing-masing beri kode sesuai dengan bakteri yang diuji. Kemudian, inokulasikan secara merata masing-masing biakan murni bakteri ke permukaan medium Na sesuai dengan kodenya. Selanjutnya, buatlah modifikasi paper dish dan siapkan sejumlah zat antiseptik yang diuji. Yang keempat, siapkan media lempeng Na steril. Sementara menyiapkan, bagilah menjadi 4 sektor sesuai dengan antiseptik. Yang kelima, letakkan paper dish yang sudah direndam dalam antiseptik menggunakan pinset steril dalam permukaan media Na yang sudah diinokulasikan bakteri. Selanjutnya, inokulasi kedua, sediaan yang sudah diperlakukan ini pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketujuh, ukurlah diameter. Yang ketujuh, mengukur diameter zona hambat dari pertumbuhan bakteri pada masing-masing perlakuan. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, dengan mencatat hasil pengamatan. Yang keenam, variabel penelitian. Di sini kami menggunakan variabel bebas yaitu biji pepaya, sedangkan variabel terkait yang digunakan adalah di sini kami menggunakan variabel bebas yaitu biji pepaya. Yang ketujuh atau yang terakhir, metode pelaksanaan. Pertama, kami memisahkan dulu antara buah dan biji, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian mengeringkan biji pepaya dengan cara manual atau modern sekitar waktu yang sudah ditentukan di atas. Kemudian di blender atau ditumbuk sampai biji benar-benar halus atau menjadi serbuk. Selanjutnya, campurkan serbuk biji pepaya dengan tepung. Tepung yang digunakan adalah tepung incipient, lalu puleni. Kemudian, cetak di loyang yang datar sampai setipis mungkin agar cepat kering. Yang selanjutnya, haluskan adonan yang sudah kering dengan bakteri. Haluskan adonan yang sudah kering dengan blender alat penumbuk. Yang masih dalam butiran kasar dihaluskan dengan mortar dan alu. Yang terakhir, masukkan ke dalam kapsul yang telah disediakan sampai padat atau terisi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.